정이롭게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rica Angelina dengan NIM 21042202. Saya adalah mahasiswi dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dalam rangka untuk pemenuhan tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nora Eka Putri SIP MSI. Nah, baiklah, kali ini saya akan membahas materi pada pertemuan ke-7 mengenai administrasi pengadaan tanah. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui apa sih itu administrasi pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah serangkaian kegiatan yang menyediakan tanah dengan cara ganti rugi. Ada juga yang berpendapat bahwa pengertian pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada rakyat yang berhak atas tanah tersebut. Prosedur yang harus ditempuh adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Adapun pengertian pelepasan atau penyerahan hak tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Nah, selanjutnya administrasi pengadaan tanah adalah serangkaian proses dan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengelola tanah untuk keperluan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, proyek konstruksi, atau pengembangan properti. Administrasi ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai aspek yang terkait dengan akuisisi tanah dan pengelolaan dokumentasi yang terkait. Tujuan dari administrasi pengadaan tanah adalah untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk meminimalkan resiko dan memastikan keberhasilan proyek yang terkait dengan tanah tersebut. Nah, perlu kita mengetahui azas-azas pengadaan tanah. Berdasarkan definisi dari pengadaan tanah tadi, yang berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah, bagi pembangunan untuk kepentingan umum, untuk melaksanakan pengadaan tanah harus sesuai dengan azas-azas yang ada di dalam pasal 2 Undang-Undang ini, yaitu yang pertama adanya azas kemanusiaan, yang kedua azas keadilan, yang ketiga azas kemanfaatan, yang keempat azas kepastian, yang kelima azas keterbukaan, yang keenam azas kesepakatan, yang ketujuh azas keikutsertaan, yang kedelapan adalah azas kesejahteraan, dan yang kesembilan azas keberlanjutan, dan yang terakhir yaitu adanya azas keselarasan. Berdasarkan azas-azas dalam undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah harus berdasarkan azas-azas tersebut agar kemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang terkena dampak dari pengadaan tanah yang dilaksanakan bagi kepentingan umum. Nah, kemudian kita perlu mengetahui dari prosedur penyelenggaraan pengadaan tanah. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselenggarakan melalui tahapan-tahapan atau prosedur, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua persiapan, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat yaitu penyerahan hasil. Nah, dari definisi dan azas-azas tersebut kita perlu juga mengetahui tujuan dari administrasi pengadaan tanah. Nah, yang pertama yaitu memastikan kepemilikan yang sah. Maksudnya menjamin bahwa tanah yang diperlukan untuk suatu proyek dimiliki secara sah oleh pihak yang bertanggung jawab, baik itu pemerintah, organisasi swasta, ataupun individu. Yang kedua, mengamankan kepentingan proyek. Maknanya yaitu memperoleh tanah yang diperlukan untuk keperluan proyek dengan cara yang efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga yaitu memastikan kepatuhan hukum, yaitu menjalankan proses pengadaan tanah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum kepemilikan tanah, perizinan, dan hak-hak kepemilikan tanah. Yang keempat yaitu menjamin keadilan dan transparansi, yaitu mengakui hak-hak pemilik tanah dan memberikan kompensasi yang adil sesuai dengan nilai pasar tanah yang bersangkutan.
Yang kelima yaitu mengelola risiko, di mana mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan proses pengadaan tanah seperti risiko hukum, risiko finansial, dan risiko sosial. Nah, yang keenam memastikan kelancaran proyek, yaitu bahwa pengadaan tanah dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang tidak menghambat kelancaran pelaksanaan proyek yang terkait. Nah, yang ketujuh yaitu mengelola dokumentasi, maksudnya menyusun dan mengelola dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pengadaan tanah dengan cermat dan akurat, termasuk surat-surat kepemilikan, perjanjian penjualan, dan izin-izin yang diperlukan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa administrasi pertanahan merupakan proses yang penting dalam mendapatkan dan mengelola tanah untuk berbagai tujuan seperti pembangunan infrastruktur, proyek konstruksi, atau pengembangan properti, dengan memastikan kepemilikan yang sah, mengamankan kepentingan proyek, mematuhi hukum, menjunjung tinggi keadilan dan transparansi, mengelola risiko, memastikan kelancaran proyek, dan mengelola dokumentasi yang baik. Administrasi pertanahan dapat membantu mencapai tujuan proyek dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, penting bagi pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk memahami konsep dan tujuan administrasi ini secara menyeluruh untuk memastikan keberhasilan proyek yang terkait dengan tanah tersebut. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi pada pertemuan ke-7 ini. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.